Hai, aku adalah salah satu arwah korban kecelakaan pesawat MH370. Namaku Chen Changjun. Ya, betul. Aku adalah salah satu penumpang di pesawat itu. Saat itu aku sedang melakukan perjalanan bisnis ke Malaysia dan akan pulang ke negara asalku yaitu Beijing. Aku pun berangkat sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Saat itu aku duduk di bisnis kelas yaitu di paling depan. Tidak berapa lama saat pesawat itu lepas landas, tiba-tiba lampu yang ada di dalam pesawat semuanya mati. Lalu beberapa orang berdiri dan membawa senapan. Kami semua yang ada di dalam pesawat pun panik. Mereka ingin menyandera kami, aku merasa sedikit kesal, lalu aku pun berdiri dan mencoba bertanya kepada mereka. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Mereka tidak menjawab akan tetapi langsung membekapku, leherku dijerat dan tanganku diikat ke belakang. Lalu saat itu juga mereka meledakkanku, tepatnya meletakkan granat ke perutku. Seketika itu aku langsung meninggal. Aku melihat badanku terpental jauh. Lalu tidak lama kemudian pesawat pun meledak. Kami terjatuh ke dalam air. Seketika semua pun menjadi arwah. Para penyandera itu masih saja ingin menyandera kami pun mengusir mereka dan memisahkan diri dari mereka. Kami pun naik ke atas daratan, kami tidak tahu kami ada di mana, di sekitar hanya terlihat seperti lembah, ada gunung dan pohon dua, juga sangat berkabut. Karena kami sama-sama korban kecelakaan, kami berkumpul dan berkelompok-kelompok. Bentuk kami sudah tidak seperti sewaktu masih hidup lagi, kami semua terlihat burn. Dan aku, perutku bolong, aku tidak bisa bicara, karena penyandera itu menjerat leherku sangat kuat, mungkin tulang leherku sampai patah. Begitu kejamnya mereka sampai tidak punya hati nurani. Ada satu arwah perempuan yang care padaku, dia dari Malaysia yang saat itu hendak bekerja di Beijing. Dia seperti kakak aku. Dia sangat kesal pada penyandera, selalu marah dan berkata seperti ini, Dasar orang-orang muka tinja itu. Gara-gara mereka, kita mati semua di sini. Dia lambaka kita sekarang. kami tidak tahu yang membajak itu orang apa. Kami juga sempat menyaksikan para tim penyelamat melakukan pencarian selama beberapa hari bahkan berbulan-bulan. Mereka tidak menemukan apa-apa di sini. Mereka juga tidak bisa melihat kami kan. Kami juga sama sekali tidak melihat puing-puing dari pesawat tersebut. Menurut kami, sepertinya itu bom khusus yang sampai membakar habis tidak tersisa. Arwah-arwah yang lain juga memvalidasi bahwa ketika itu mereka hanya merasa badan sangat panas dan tiba-tiba roh keluar aja dari badan dan langsung ada di dalam air. Aku dan yang lainnya terus berkelana di sini, kami tidak tahu kami ada di mana, kami hanya bisa melihat laut. Tetapi ada banyak arwah juga yang sudah naik. Sudah selama hampir 6 tahun aku stay di sini, mungkin sudah saatnya aku keluar dari sini. Tuhan seakan-akan memberiku petunjuk. Di dalam hatiku yang amat dalam, aku masih ingin bertemu dengan orang tuaku, aku ingin kembali ke rumah, mungkin itulah kenapa aku belum naik sampai sekarang seperti sebagian arwah lainnya. Dan aku baru tahu ternyata arwah punya kemampuan untuk mereset diri menjadi seperti sewaktu masih hidup. Hanya dengan niat. Aku sekarang sudah kembali ke bentukku seperti semula dan aku juga sudah bisa bicara. Akan tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk pulang ke Beijing. Disinilah aku dipertemukan dengan seorang arwah bule, ternyata dia seorang aktor, namanya Paul Walker. Semasa hidup, aku hanya fokus menjalankan bisnis, jarang menonton televisi jadi aku kurang tahu tentang film-film dan aktor-aktor. Ternyata dia juga belum lama meninggal, hanya 1 tahun lebih lama dariku. Dia bersama seorang anak yang bernama Jackson. Paul pun bertanya padaku apakah aku tahu cara pulang. Tentu saja aku tidak tahu, aku tidak mengerti apa-apa. Lalu dia memberiku ide untuk ke airport Beijing terlebih dahulu. Itu ide yang sangat bagus. Lalu dengan hanya terus memikirkan tempat itu kami pun akhirnya sampai di sana. Jackson sangat excited saat itu, melihat pemandangan sekitar, merasa takjub dan dia sangat happy. Lalu Paul berkata padaku, jika kamu terus dengan berjalan kita tidak akan sampai. Aku pun dibawa terbang oleh mereka. Aku baru tahu ternyata arwah bisa melayang. Kami juga menembus apapun yang ada di depan kami. Selama ini tidak ada yang aku tahu ketika aku sudah menjadi arwah. Aku stuck. Tidak lama kemudian kami pun sampai di rumahku, sesampainya di depan rumah, pikiranku campur aduk, ada rasa sedih, rindu, terharu, aku pun menangis.
Lalu Paul bertanya padaku, apakah aku sudah bisa ditinggal? Aku bilang ya dan mengucapkan terima kasih. Dia berkata, tidak apa-apa. Ambillah waktumu selama mungkin di sini. Selamat tinggal, teman. Ada baiknya, jika kita sebagai manusia bisa terus belajar, baik semasa hidup ataupun ketika sudah menjadi arwah. Tuhan ingin kita semua bisa maju dan berkembang, agar kita tidak terus terjebak di planet bumi ini. Dari video ini kita juga dapat melihat, Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk menolong semua ciptaannya. Caranya selalu tidak terduga. Dia ingin kita tahu bahwa sesama manusia hendaknya saling membantu karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setelah meninggal pun tetap membutuhkan sesama. Jadi, manusia itu seharusnya saling melengkapi. Bukan selalu melihat perbedaan. Kita di bumi ini hanyalah untuk belajar. Di depan sana perjalanan kita masih panjang. Mohon maaf jika video ini menyinggung beberapa pihak. Di sini kita tidak ada maksud menjelek-jelekan ataupun ingin membawa kembali kejadian pahit MH370. Jika ada pembelajaran yang bisa diambil, itu sudah lebih dari cukup. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Jauh dari hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like dan share. Terima kasih.